Oke, kita mulai ya. Ada satu pertanyaan nih yang mungkin sering banget ada di kepala kita. Kenapa ya rasanya udah kerja mati-matian, tapi kok kondisi keuangan gini-gini aja, nggak maju-maju? Nah, kali ini kita akan coba bongkar aturan-aturan tak terucap yang mungkin jadi jawabannya. Pernah nggak ngerasain hal ini? Banting tulang dari pagi sampai malam, ngorbanin banyak waktu, pas lihat saldo akhir bulan, rasanya kok nyesek, nggak sepadan gitu. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, selalu ada jalan keluarnya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, intinya tuh gini, ini bukan lagi soal siapa yang kerja paling keras atau paling capek. Ternyata ada semacam aturan main yang tersembunyi. Sebuah buku panduan yang sayangnya nggak pernah kita dapat di sekolah, tapi justru dipahami betul oleh orang-orang kaya. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Mulai dari pertanyaan soal kerja keras, lanjut ke rahasia uang tunai, permainan pajak, cetakan dari sekolah, jebakan-jebakan sistem, sampai gimana caranya kita bisa nulis ulang aturan mainnya buat diri sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagian 1. Apakah kerja keras cukup? Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa semangat kerja keras doang tuh sekarang udah bukan lagi jaminan buat jadi kaya. Oke, kita masuk ke rahasia pertama. Dan yang ini mungkin bakal kedengeran aneh atau bahkan kebalikan dari semua yang pernah kita dengar. Ternyata, nabung uang tunai banyak-banyak di bank itu bukan langkah yang paling cerdas. Orang kaya malah benci banget sama hal itu. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Di satu sisi, kita diajarin buat bangga lihat angka di rekening tabungan nambah terus. Di sisi lain, ada pola pikir yang sadar betul kalau uang yang diem itu sama aja dengan uang yang rugi. Makanya, mereka selalu cepat-cepat puterin uang itu biar bekerja buat mereka. Nah, ini dia biang keroknya. Inflasi. Gampangnya gini deh, ingat nggak? Dulu uang 100.000 bisa buat belanja banyak banget, sekarang mungkin cuma cukup buat sekali makan di luar. Itulah inflasi, si pencuri tak terlihat yang diam-diam ngegrogotin nilai tabungan kita setiap detik. Jadi kuncinya adalah gimana caranya mengubah kertas yang nilainya turun terus jadi aset. Aset itu bisa macam-macam, kayak saham, properti, atau bisnis, yang nilainya bukan cuma berpotensi naik, tapi juga bisa aktif ngasih kita penghasilan. Nah, itu dia cara buat menangin permainannya. Lanjut ke rahasia kedua, pajak. Buat sebagian besar orang, pajak itu ya potongan wajib yang harus diterima. Tapi, buat mereka yang paham, pajak itu ibarat permainan yang aturannya bisa dimanfaatkan secara legal. Ini dia beda utamanya. Kebanyakan dari kita kan terima slip gaji, lihat ada potongan pajak, ya udah pasrah aja. Sementara itu, orang kaya ngelihat pajak itu kayak labirin. Dan mereka tahu jalan keluarnya. Mereka aktif nyari cara buat ngecilin beban pajak mereka. Dan yang paling penting, ini semua 100% legal. Dan ini cara mainnya cerdas banget. Mereka itu bukan ngakalin pajak loh ya. Mereka cuma bener-bener paham aturan mainnya. Dengan bikin perusahaan, misalnya, banyak biaya pribadi kayak mobil atau bahkan sebagian biaya rumah bisa dimasukin sebagai pengeluaran bisnis yang ujung-ujungnya secara sah ngurangin jumlah pajak yang harus mereka bayar. Rahasia ketiga, yang ini mungkin yang paling bikin kita mikir, sekolah. Apakah sistem pendidikan kita benar-benar dirancang buat bikin kita kaya? Atau jangan-jangan cuma buat nyetak pekerja yang baik? Coba deh lihat analogi ini. Suka nggak suka, sistem sekolah modern itu kan dirancang di era industri. Tujuannya waktu itu simple, nyiptain pekerja pabrik yang patuh. Datang tepat waktu, ikutin instruksi, jangan banyak tanya. Pola ini, sadar atau nggak, sebenarnya masih kuat banget sampai hari ini. Dan inilah cetak biru yang ditanamin ke kepala kita. Belajar biar dapat nilai bagus, dapat ijazah, cari kerja, dapat gaji, terus diulang lagi. Siklus ini jarang banget ngajarin kita gimana caranya bangun sesuatu buat diri sendiri, gimana cara ambil risiko, atau gimana cara nyiptain penghasilan di luar gaji. Pola pikir kita seolah-olah dibentuk cuma buat satu jalur itu aja. Selanjutnya, kita gabungin rahasia keempat dan kelima, karena dua hal ini saling berkaitan erat. Kita sebut aja jebakan sistem. Ada dua kekuatan besar yang bekerja sama buat bikin kita terus ada di posisi yang sama, bank dan budaya konsumtif. Wow, ini kalimat yang tajam banget ya. Tapi coba deh kita bedah logikanya. Di balik gedungnya yang megah, CS-nya yang ramah, dan ruangannya yang adem, model bisnis bank itu sebenarnya simple banget. Dan ya, sangat menguntungkan buat mereka, bukan buat kita. Jadi intinya tuh gini, mereka ambil uang Anda yang lagi diam di tabungan, mereka puterin lagi dengan minjemin ke orang lain. Dengan bunga yang jauh lebih tinggi, terus mereka dapat untung gede dari selisihnya. Mereka butuh uang kita buat tetap ada di sistem mereka.
Dan ini dia jebakan pamungkasnya. Kalau bank ngatur duit kita, sistem di sekitar kita ini ngatur perhatian dan kemauan kita. Ada kekuatan-kekuatan besar yang kerja keras banget buat mastiin kita terus-menerus belanja dan konsumsi. Pernah nggak sih, lagi ngobrolin sesuatu sama temen, nggak lama kemudian iklannya muncul di media sosial? Itu bukan kebetulan loh. Sistem ini emang dirancang buat bikin kita ketagihan scrolling, ngebanding-bandingin diri sama orang lain, dan ujung-ujungnya beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, pakai uang yang mungkin kita nggak punya, cuma buat muasin keinginan sesaat. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita nulis ulang aturannya. Ini adalah bagian di mana kita berhenti jadi penonton dan mulai jadi pemain di permainan ini. Kutipan ini, wah benar-benar ngena banget dan ngerangkum semuanya. Tujuan akhirnya itu bukan buat kerja lebih keras, tapi buat ngebangun sistem, entah itu aset atau investasi, yang bisa kerja buat kita, bahkan pas kita lagi tidur. Nah, ini langkah-langkah praktisnya. Mulai sekarang, ayo kita aktif belajar soal uang, soal investasi. Coba lebih sadar sama setiap pengeluaran. Tanya ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen? Dan yang paling krusial, ubah pola pikir. Setiap rupiah yang kita sisihkan, itu bukan buat ditumpuk di tabungan, tapi buat ditanam di instrumen investasi yang bisa tumbuh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda renungin. Coba deh, ingat-ingat lagi perjalanan pendidikan Anda dulu. Apakah Anda merasa disiapin buat jadi seorang pencipta, pemilik, atau pengambil risiko? Atau jangan-jangan lebih banyak dilatih buat jadi seorang pekerja yang patuh? Jawabannya mungkin bisa membuka mata kita semua jadi lebih lebar lagi.